Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut saya menarik banget dari Simon Sinek. Judulnya The Infinite Game. Ah, iya, The Infinite Game. Konsep yang cukup fundamental ya. Betul, jadi misi kita kali ini adalah ya menggali ide utamanya Sinek tentang gimana sih cara memimpin yang efektif di abad 21 ini, terutama dalam permainan yang nggak ada akhirnya, kayak ya bisnis, karir gitu kan. Iya, permainan yang tujuannya bukan sekedar menang terus selesai. Nah, Sinek tuh langsung kasih contoh yang bikin mikir, Perang Vietnam. Oh iya, kasus klasik itu. Amerika Serikat kan, secara statistik menang hampir di semua pertempuran besar. Korbannya jauh lebih sedikit dibanding Vietnam Utara. Tapi, ujung-ujungnya kok kalah perang ya? Kan aneh. Aneh kalau kita lihat pakai kacamata biasa ya. Tapi Sinek pakai ini untuk nunjukin perbedaan inti Perbedaan apa tuh? antara apa yang dia sebut permainan terbatas atau finite game dan permainan tak terbatas, infinite game. Oke, finite versus infinite. Bedanya gimana? Gampangnya gini, permainan terbatas, kayak sepak bola deh. Pemainnya jelas siapa, aturannya tetap, tujuannya juga jelas, menang. Kalau udah menang, ya selesai. Oke, jelas. Terus yang tak terbatas? Nah, kalau permainan tak terbatas, pikirin kayak perang dingin, atau ya bisnis, bahkan pernikahan. Pemainnya bisa datang dan pergi. Aturannya, bisa berubah di tengah jalan. Dan tujuannya, ini kuncinya. Bukan untuk menang, tapi untuk terus bermain. Untuk melanggengkan permainan itu sendiri. Wah, oke. Jadi tujuannya bukan finish, tapi continue. Tepat. Dan ini implikasinya besar. Gimana tuh? Nah, kata Sinek, masalah muncul kalau pemain dengan mindset terbatas, yang main untuk menang cepat, berhadapan dengan pemain mindset tak terbatas, yang main untuk bertahan lama. Maksudnya gimana? Pemain terbatas ini seringkali kejebak. Mereka bisa kehabisan sumber daya, kehabisan kemauan, karena mereka fokusnya menang sekarang. Sementara lawannya fokus bertahan terus. Kayak kasus AS di Vietnam tadi ya. AS main untuk menang pertempuran, Vietnam Utara main untuk langsungan hidup mereka. Persis, perspektifnya beda banget. AS main catur, Vietnam Utara main permainan yang lain sekali, gitu. Nah, Sinek lalu narik ini ke dunia bisnis. Ini nih yang kayaknya relevan banget buat Anda pendengar. Iya, ini aplikatif sekali. Dia cerita pernah ngisi acara di Microsoft sama Apple kan? Oh iya, cerita itu bagus. Di Microsoft, katanya, kebanyakan presentasi eksekutifnya itu fokusnya gimana caranya ngalahin Apple. Mindset terbatas ya, fokus ke kompetitor. Iya, tapi pas di Apple beda banget. Semua presentasi fokus ke misi mereka, bantu guru ngajar, bantu siswa belajar, gitu. Nah, itu dia. Mereka nggak terobsesi ngalahin Microsoft. Mereka main permainan mereka sendiri, permainan tak terbatas. Ini nyambung ke konsep Sinek soal worthy rival. Rival yang layak. Apa tuh maksudnya? Dalam permainan tak terbatas, kata Sinek, saingan sejati kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri kemarin. Tujuannya itu perbaikan terus-menerus. Jadi rival itu bukan untuk dihancurkan? Bukan. Justru rival yang hebat itu bisa jadi inspirasi. Buat kita lihat, oh di area mana kita bisa lebih baik. Buat introspeksi. Bukan obsesi ngalahin dia. Ingat cerita Zune dari Microsoft? Oh iya, pemutar musik itu ya. Betul. Teknologinya mungkin oke, tapi Apple dengan mindset tak terbatasnya nggak goyah secara eksistensial. Mereka nggak lihat Zune sebagai ancaman yang harus dimenangkan saat itu juga. Mereka fokus ke visi jangka panjang mereka. Oke. Jadi gimana dong caranya biar bisa memimpin dengan mindset tak terbatas ini? Sinek kan ngasih semacam panduan ya. Iya, dia identifikasi ada 5 praktek penting. Apa aja tuh? Yang pertama? Pertama, just cause. Tujuan mulia. Ini bukan sekedar target kuartalan, tapi visi jangka panjang yang idealis, yang bermakna banget. Sesuatu yang bikin kita rela berkorban untuk mencapainya. Ini yang ngasih arah. Jadi kayak kompas gitu ya. Oke, kedua. Kedua, trusting teams. Tim yang saling percaya. Ini krusial banget. Ciptain lingkungan kerja yang aman secara psikologis, di mana orang tuh berani jadi diri sendiri, berani ngaku salah, berani minta tolong, tanpa takut dihakimi atau dihukum. Ini kedengarannya ideal, tapi mungkin susah ya di lapangan. Nggak gampang, tapi dampaknya besar. Sini kasih contoh kontras kan antara Four Seasons sama Caesar's Palace.
Atau kasus United Airlines itu, di mana kru takut ngambil keputusan yang benar karena takut sama aturan. Lingkungan yang nggak percaya itu mematikan inisiatif. Oke, jadi just cause, trusting teams. Ketiga, Ketiga, yaitu tadi, worthy rival. Mengakui ada pesaing yang mungkin lebih baik di beberapa hal, terus pakai itu sebagai pemacu perbaikan diri, bukan malah jadi benci atau terobsesi. sip. Keempat, Keempat, existential flexibility. Fleksibilitas eksistensial. Nah, ini butuh nyali besar nih. maksudnya? Kemampuan untuk bikin perubahan strategis yang radikal, yang besar-besaran, demi ngejar just cause tadi. Bahkan kalau itu artinya, ya meledakkan model bisnis yang sekarang lagi jalan. Wah, contohnya apa tuh? Contoh klasiknya, Apple pindah dari basis teks ke GUI atau antarmuka grafis. Atau sebaliknya, kegagalan Kodak beradaptasi sama kamera digital. Padahal ironisnya, mereka yang nemuin teknologinya duluan kan? Iya. Mereka nggak fleksibel secara eksistensial. Oke, yang kelima. Yang kelima, courage to lead. Keberanian memimpin. Keberanian dalam hal apa nih? Keberanian untuk benar-benar memprioritaskan orang dan tujuan jangka panjang di atas angka-angka jangka pendek. Berani jujur soal kelemahan. Berani nantang norma bisnis yang seringkali fokusnya cuma hasil kuartalan. Jadi butuh pemimpin yang benar-benar berani ya? Betul. Kalau kita lihat kelima ini, kayaknya Just Cause sama Trusting Teams itu jadi fondasinya ya. Tanpa tujuan yang jelas dan tim yang solid karena percaya, tiga yang lain itu kayaknya susah dijalankan secara konsisten. Setuju. Kayak itu jadi akar utamanya ya. Jadi, kalau dirangkum nih, intisari dari Sinek ini apa dong? Intinya sih, kepemimpinan yang efektif di era sekarang, di permainan tak terbatas ini, butuh pergeseran mindset yang fundamental. Dari mana ke mana? Dari obsesi menang jangka pendek, jadi fokus ke keberlanjutan, pertumbuhan yang terus-menerus, dan dampak jangka panjang. Dan itu didorong oleh Just Cause dan dibangun di atas Trusting Teams. Tepat sekali. Jadi bukan soal siapa nomor satu di kuartal ini, tapi gimana caranya bangun sesuatu yang awet, yang bertahan lama. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan refleksi ya buat Anda para pendengar. Dalam konteks Anda sekarang, di pekerjaan, di proyek, apakah Anda cenderung main permainan terbatas, fokus menang cepat, ngalahin target atau kompetitor? Atau Anda melihatnya sebagai bagian dari permainan tak terbatas yang lebih besar, fokusnya ke pertumbuhan, ke kontribusi jangka panjang. Gitu. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi dari Sinek yang menurut saya dalam banget. Apa tuh? Dia bilang, hidup kita sebagai individu ini kan terbatas, ya kan? Kita ada umurnya. Tapi permainan yang kita ikuti, bisnis, masyarakat, komunitas, itu sifatnya tak terbatas. Dia terus berlanjut. Iya juga ya. Kita datang dan pergi, tapi permainannya jalan terus. Nah, kita nggak bisa milih jenis permainannya. Itu udah infinite. Tapi kita bisa milih bagaimana kita bermain selagi kita ada di dalamnya. Jadi pertanyaannya, kita mau main gimana? Iya, apakah kita main untuk menang sesaat, ngumpulin skor, ngalahin orang lain, atau kita main untuk bangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, memajukan just cause tadi, dan ninggalin warisan biar permainannya bisa terus lebih baik, bahkan setelah kita nggak ada. Wah, itu perenungan yang bagus banget. Pilihan ada di tangan kita masing-masing ya. Oke, kayaknya sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi perspektif baru buat Anda semua.